Bapak Ibu Saudaraku, sebentar kita ada perjamuan kudus dan kiranya Bapak Ibu kita akan semakin baik, kita akan melayani nanti yang di pojok-pojok supaya bisa mengembalikan bagi kepada pelayan supaya bisa dilayani dari depan ya. Oke, langsung ke PowerPoint saya ke halaman 2 ya, ke halaman 2. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat ada satu lagu dalam bahasa Inggris yang mengatakan killing me softly with his song, katanya begitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tetapi orang ini minta dibunuh dengan lagu, saudaraku ya. Mungkin orang ini pengen mati dengan cara yang enak ya. Killing me softly with his song ya. Tell me whole life ya with his word. Jadi saudaraku, banyak orang minta matinya enak, matinya softly sambil dengar lagu gitu saudaraku ya. Itu lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Indonesia juga ada yang mirip-mirip dan lagu yang bodoh buat saya. Karena lagunya, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu, katanya gitu saudaraku ya. Haleluya. Jadi katanya lebih baik dibunuh dengan pedang daripada dibunuh dengan cinta. Nah, pagi hari ini kita akan lihat satu topik firman Tuhan di mana pembunuhan terjadi dengan sesuatu yang mirip cinta, tapi bukan cinta. Gitu ya. Apakah itu? Nah, bulan April ini kita masuk dalam tema doa dan salib. Karena tema 2025 adalah tahun kebangkitan doa. Dan karena bulan ini kita memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kita akan bicara soal salib. Sebelum kepada topik yang akan kita bahas, saudaraku, saya ingin mengingatkan kita untuk apa yang sudah kita pelajari tahun lalu. Coba next. Tahun lalu kita juga ada tema tentang salib. Ketika kita belajar tema iman, salib, dan penderitaan. Dalam pengajaran ini tanggal 3 Maret 2024 kita melihat apa itu karunia penderitaan. Penderitaan seperti apa yang adalah karunia dari Tuhan. Salah satunya adalah ketika penderitaan itu terjadi bukan karena kesalahan kita. Kemudian penderitaan itu menginspirasi orang lain untuk tambah berani melayani Tuhan. Itu karunia penderitaan. Lanjut. Kemudian di tanggal 10 Maret kita bicara penganiayaan dahulu, kini, dan nanti. Jadi penganiayaan ternyata adalah sebuah topik yang disampaikan oleh Yesus. Yang harus disampaikan oleh gereja. Karena hari ini ada banyak gereja yang menolak mengajarkan tentang salib, menolak mengajarkan tentang topik aniaya. Indonesia damai kok Pak, gitu. Iya kita di sini damai, tapi untuk gereja secara gereja di beberapa tempat topik ini relevan untuk kita pelajari. Penganiayaan tetap terjadi hari ini. Bersyukur kalau kita aman damai, ibadah bisa teriak-teriak, lompat-lompat, aman dan damai. Tapi banyak teman-teman kita mengalami itu. Bagaimana sikap kita gereja yang damai, gereja yang aman terhadap gereja yang teraniaya. Nah, kita perlu belajar soal salib. Lanjut. Kemudian di akhir bulan, ini 2004 ya, saya salah, 31 Maret 2024 tahun lalu, kubur pinjaman. Ternyata di tengah suasana dan habit orang itu mengejar hedon, bergaya hedon, orang dimanja dengan fasilitas akhir zaman, modernisasi terjadi, orang tuh senangnya glamor saudaraku, orang itu hidup hedonisme. Kita belajar bahwa Yesus menyangkal diri, dia hidup sederhana. Dan kesimpulan dari pengajaran kubur pinjaman ini adalah Yesus bukan orang miskin. Yesus pribadi yang berkecukupan, tetapi punya gaya hidup sederhana. Katakan sama-sama, Yesus tidak miskin, tapi dia hidup sederhana. Bilang saudaraku, sama kanan kirimu, bilang, haleluya. Bilang, belajarlah seperti Yesus ya.
bergaya hidup sederhana. Yesus bukan orang miskin. Yesus bukan kasihan grup. Nah, kasihan grup ini adalah istilahnya Pak Ian untuk orang-orang yang bermental miskin, begitu ya. Jadi ada orang benar-benar miskin, tetapi ada orang yang bermental miskin. Nah, itu oleh Pak Ian disebut kasihan grup, begitu ya, saudaraku. Nah, Yesus bukan kasihan grup, Yesus bukan orang miskin, Yesus berkecukupan, tapi dia punya pola hidup yang sederhana. Bukti bahwa dia pikul salib dan menyangkal diri. Next, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ciuman maut. Haleluya. Bilang kanan kiri, kayaknya temanya horor. Bilang saudaraku, bilang sama sebelah ya. Kita mau belajar tentang apa sih ciuman maut? Kok judulnya ngeri ya, deadly kiss. Jadi ciuman yang mematikan, ciuman yang berbisa. Dan kita akan lihat ayatnya. Next. Kita akan mulai dengan Amsal. Amsal 27 ayat 6, baca yang berwarna kuning. Amsal 27 ayat 6. 1, 2, 3. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudaraku, rupanya kawan sejati itu bukan hanya merangkul. Kawan sejati itu justru memukul, tetapi maksudnya baik. Jadi jangan lihat pukulannya, tapi lihat maksudnya. Jadi jangan lihat pukulannya, tapi rasakan sakitnya. Nah gitu saudaraku ya, haleluya ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jangan lihat pukulannya, lihat motivasinya. Apakah sakit? Namanya dipukul tetap sakit. Tapi kalau motivasinya untuk kebaikan, itu sesuatu yang luar biasa dibandingkan dalam ayat ini. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi rupanya saudaraku, ada salah satu strategi menghancurkan seseorang, yaitu dengan kebaikan, tetapi kebaikan yang mematikan. Seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tanya sama temanmu sebelah, bilang sama tetangga engkau duduk di sebelahmu, bilang, aku ini kawanmu kan? Tanya, bilang gitu ya. Aku ini kawanku kan, gitu kan? Aku ini kawanmu kan, gitu. Belum selesai, saudaraku, belum selesai. Bilang lagi sama sebelah, kalau aku kawanmu, sekali-kali tak pukul. Bilang gitu, saudaraku, bilang sama sebelah, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita ini seorang kawan yang baik itu justru memberikan pukulan. Haleluya, puji Tuhan. Bu Bebe sering mukul saya, saudaraku. Kalau ada nyamuk, gitu ya. Iya, kalau gemes gitu ya, saudara ya. Kalau diprank dikerjain, saudaraku. Jadi itu pukulan sayang, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan ketika kita tahu ayat ini, ayat sebelumnya itu ada di atas, saya tulis kecil saja. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, itu ayat 5, Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Better is open rebuke than hidden love. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi hati-hati dengan belayan. Kalau kita tipikal orang itu yang selalu menuntut belayan, kalau kita adalah orang yang selalu menuntut pujian, kalau kita adalah orang yang selalu menuntut bahwa kepedulian orang lain itu hanya berupa alusan, usapan, dorongan, itu bahaya. Karena ketika kita ketemu orang yang bermaksud tidak baik, saudaraku, dan dia melakukan dengan cara yang sama, kita akan terbuai. Jadi hati-hati dengan ciuman, hati-hati dengan usapan, hati-hati dengan belayan, saudaraku. Karena tidak selamanya dalam hidup kita terima ciuman, pujian, belayan. Tapi kadang-kadang kita terima pukulan, tetapi ternyata itu dari seorang kawan sejati.
Next yang berikutnya. Ini belum saya posting di Instagram, saudaraku. Ini baru rencana posting Instagram, kata kreatif. Tapi saya kasih dulu buat jemaat karisma. Tak hanya pelukan, teman sejati memberi pukulan. Tanya lagi sama sebelah, siap berteman dengan aku kan? Tanya sebelah ya. Siap berteman dengan aku kan? Haleluya ya, puji Tuhan. Dan kabar baiknya adalah gembala berteman dengan semua jemaat. Haleluya, puji Tuhan ya. Sehingga gembala sering memukul, saudaraku ya. Khotbahnya enggak enak, walaupun ketawa nih mak jelek Pak Gembala. Haleluya, enggak apa-apa saudaraku. Coba lihat itu Amsal 27 ayat Amsal 26 ayat 7. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Bisanya itu bukan dapat, bisanya itu bisa ular, saudaraku. Ya, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Katakan sama-sama, aku harus waspada rangkulan yang berbisa. Bilang saudaraku, bilang, yuk. Yuk, katakan sama-sama, aku harus waspada terhadap rangkulan yang berbisa. Bilang, ya. Termasuk mulut yang berbisa, ya, haleluya. Oke, rangkulan berbisa, mulut yang berbisa, manis saudaraku, tetapi menghancurkan. Namanya musuh. Musuh selalu ingin menghancurkan kita. Tetapi kawan selalu ingin menyadarkan kita. Kawan memukul dengan cinta. Tetapi musuh merangkul dengan bisa. Nah, lanjut. Ini yang kita akan pelajari. Di Getsemani, Yesus menerima ciuman maut. Itu adalah ciuman Yudas. Jadi di bulan ini, ketika kita bicara tentang salib, maka kita akan merenungkan dan belajar apa yang kita bisa pelajari dari ciuman seorang yang bernama Yudas. Apakah ini ciuman hormat? Apakah ini ciuman sayang? Apakah ini ciuman cinta? Apakah ini ciuman penyembahan? Kita akan lihat ciuman seperti apa yang Yudas berikan kepada Yesus di Taman Getsemani. Lanjut. Matius 26 ayat 48 dan 49. Yuk kita baca sama-sama pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Jadi rupanya ceritanya ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yudas sudah berkolaborasi, Yudas sudah melakukan satu transaksi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan kemudian tentu tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Bait Allah, pengawal-pengawal Bait Allah itu nggak tahu Yesus yang mana. Dan supaya tidak salah tangkap, ingat zaman itu belum ada senter HP, ya kan? Tahun itu, waktu itu belum ada senter baterai. Zaman itu suasananya tentu gelap, sehingga nggak boleh eksekusinya salah. Jadi Yudas memberi tanda, Yudas berkonspirasi dengan pemimpin agama Yahudi, orang yang akan kucium itulah Yesus. Jadi ciuman Yudas adalah ciuman penanda. Supaya tentara Bait Allah bisa menangkap Yesus. Dan luar biasanya ayat 49, Yudas mencium dengan memberikan salam. Salam Rabi. Lalu mencium dia. Lihat Lukas 22 ayat 48, saya baca. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Rupanya ciuman Yudas adalah ciuman untuk menyerahkan gurunya.
Ciuman Yudas adalah ciuman untuk mengorbankan gurunya. Pahlawan itu mengorbankan diri sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Jadi kalau kita mau jadi pahlawan, korbankan diri sendiri, baru namanya pahlawan. Jangan kita ingin jadi pahlawan dengan mengorbankan orang lain. Senggol dong sebelahnya, katakan dengar, bilang saudaraku, haleluya ya. Pahlawan itu mengorbankan diri sendiri. Kalau kita mau disebut pahlawan keluarga, korbankan diri kita. Jangan korbankan istri, jangan korbankan anak. Kalau engkau mau jadi pahlawan keluarga, korbankan diri sendiri. Jangan korbankan suami, jangan korbankan anak. Yesus menegur Yudas, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi ciuman Yudas adalah ciuman untuk menyerahkan gurunya kepada orang Yahudi. Lanjut. Nah, kita keluar dulu dari konteks itu, kita perlu paham bahwa ciuman di abad pertama adalah tanda penghormatan dan kasih persaudaraan. Jadi zaman itu orang ciuman itu biasa, saudaraku. Ya, ciuman tidak selalu ciuman cinta. Tidak selalu ciuman eros, tidak selalu ciuman nafsu. Tapi rupanya di zaman kuno, cepika-cepiki, saudaraku. Itu bahasa Jepangnya, saudaraku ya. Cepika-cepiki itu adalah tanda penghormatan dan kasih persaudaraan. Paulus berulang kali menekankan supaya jemaat gereja mula-mula melakukan praktek cium kudus. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi ketika pria dengan pria, ketemu saudara seiman, ketemu kerabat, ketemu teman, cium pipi, nempel pipi, saudaraku, itu sudah biasa di masa abad pertama. Dan itu dilakukan karena tanda kasih, tanda hormat. Jadi motivasinya memberikan salam. Ya, kalau sekarang sih bolehlah sesama jenis, saudaraku ya, begitu. Tapi kalau sesama jenisnya ternyata pilih-pilih, hati-hati juga, saudaraku ya. Oh, kok sesama jenis tapi kok dia selalu sama yang itu terus, sama yang aku gak pernah, saudaraku ya. Haleluya. Kita perlu waspada juga hari ini, ya. Ini dulu. Jadi kita paham bahwa ketika Yudas mencium Yesus, sebelumnya sudah biasa dia lakukan. Sebagai tanda penghormatan seorang murid kepada gurunya. Biasa, makanya dia berkata salam, Rabi. Dia berkata salam. Apakah cuma di Roma? Ini Paulus menulis kepada jemaat di Roma supaya jemaat bersalam-salaman dengan cium kudus. Ya, haleluya. Lanjut. Di 1 Korintus 16 ayat 20, Paulus mengulangi lagi. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Jadi ini cium tanpa hawa nafsu. Bukan cium asmara, bukan cium cinta. Dan bukan cium pilih-pilih, saudaraku. Hanya kepada yang ganteng, hanya kepada yang cantik. Enggak, saudaraku. Ya, ini dengan sesama jenis. 2 Korintus 13 ayat 12, dia ulangi lagi. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Kemudian ketika dia menulis kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5:26, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Dan sekarang Petrus gantian nulis, 1 Petrus 5 ayat 14. Yuk baca sama-sama. Ayat yang di bawah 1 Petrus 5 ayat 14, 1, 2, 3. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jadi bukan hanya Paulus, tetapi Petrus juga menuliskan nasihat supaya saling memberi salam dengan cium yang kudus. Sebagai tanda persaudaraan, sebagai tanda persahabatan, sebagai tanda kita saling mengasihi dan saling menghormati. Jadi intinya di masa itu
Ciuman adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan sebagai tanda penerimaan dan penghormatan. Lanjut yang berikutnya. Nah, tetapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus ini adalah ciuman yang berbeda. Beda di luar, beda di dalam. Luarnya hormat, dalamnya jahat. Di luarnya mengasihi, di dalamnya melukai. Di luarnya menghargai, di dalamnya mengkhianati. Ciuman Yudas adalah ciuman ketamakan, bertopeng keramahan. Yang terakhir, ciuman Yudas adalah pura-pura bermanis muka, tetapi hati penuh tipu daya. Senggol sebelahmu, katakan jangan pernah lakukan itu. Bilang saudaraku, bilang, haleluya, puji Tuhan ya. Jemaat karisma, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa ketika kita menyapa seseorang, ketika kita menyalami seseorang, itu yang di mulut dengan yang di dalam harus sama. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya. Asyir penerima jemaat, jangan pilih-pilih. Kayak utangi urung dibayar rasa disalami. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, nggak ada urusan saudaraku. Kalau sudah tugas jadi penerima jemaat, mau utangnya sudah dibayar atau belum, ya tetap disalami. Karena dia tamu Allah. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pisahkan masalah pribadi dengan pelayanan. Bagaimana kita akan melayani musuh, bagaimana kita akan mengasihi musuh kalau saudara seiman kita saja yang jengkelin, yang ngeselin. Haleluya. Ada ibu-ibu tugas penerima jemaat saudaraku, yang lain disalami. Wah ramah, puji Tuhan, selamat datang. Bojone teko. Oh, ternyata lagi lesuan sama bojone, saudaraku ya. Ternyata lagi marahan di rumah sama suaminya. Enggak peduli engkau penerima jemaat, ibu-ibu. Kalau suamimu datang, itu juga tamunya Tuhan. Salamilah, puji Tuhan. Pak, selamat datang di karisma, gitu loh. Haleluya, puji Tuhan ya. Enggak peduli sedang marahan. Enggak peduli sedang tanggal tua. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ciuman Yudas adalah ciuman yang tidak tulus. Ciuman yang berbeda antara luar dan dalam. Mari kita tidak melakukan ciuman yang seperti ini. Ciuman kemunafikan, ciuman pencitraan, ciuman penyangkalan, ciuman pengkhianatan. Ngeri ya? Bayangkan kalau kita punya seseorang yang dekat dengan kita, yang kelihatannya baik tapi kemudian ternyata dia memukul kita. Kelihatan baik tapi ternyata merugikan kita. Kelihatan baik tapi kemudian ternyata melukai kita pada akhirnya. Jadi mari kita tahu berteman dan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dewasa, rohani, dan tidak membawa kita kepada kehancuran. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Next yang berikutnya, nubuat pengkhianatan Yudas. Ternyata pengkhianatan Yudas sudah dinubuatkan. Mazmur 41 ayat 9. Itu versi King James. Alkitab Indonesia ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit itu artinya, saudaraku, melakukan tindakan merugikan, saudaraku, menusuk dari belakang. Ya, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa? Sahabat karib yang kupercayai. Kita makan roti sama-sama. Kita saling berbagi, memecahkan roti bersama-sama. Tapi ternyata telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Masih ada nubuatan lagi di Mazmur. Next. Mazmur 55 ayat 12. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Rupanya ketika kita disakiti orang jauh itu enggak terlalu sakit, saudaraku. Tetapi sakit itu akan lebih dalam ketika yang menyakiti kita adalah orang terdekat. Suami istri katakan, heeh. Oh, enggak ada, puji Tuhan ya. Enggak ada yang ngaku, haleluya, puji Tuhan ya. Nek posting status saudaraku ambok du komen netizen saudaraku, lah habis ben lain netizennya ngomen-ngomen enggak masalah gitu. Tapi kalau pasangan kita yang mengoreksi saudaraku, wah sakitnya bukan cuma di sini. Di mana? Di sana sini saudaraku, sakitnya di sana sini. Itu kan. Alkitab berkata, ini nubuatan Yesus, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau orang jauh, orang yang tidak terlalu dekat, orang yang tidak kenal, sengit, tidak senang dengan aku masih tahan. Tetapi kalau orang dekat, temanku, kepercayaanku, bergaul dengan baik, saudara seiman lagi, masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bapak Ibu, dalam pengalaman pengembalaan selama lebih dari 30 tahun saya melayani, kadang-kadang terjadi gesekan antar jemaat, terjadi gesekan antar pelayan, saudaraku. Dan pada akhirnya gembala yang kena imbasnya, gitu ya. Yang satu minta gembala bela dia, yang ini minta gembala bela dia, gitu saudaraku ya. Padahal kita mesti lihat dulu, menimbang dulu, doa dulu. Orang kadang-kadang nggak sabar dengan tindakan gembala kok diam saja, saudaraku. Enggak, kita lagi ngamati, saudaraku. Bapak Ibu lihat wasit tinju itu, saudaraku. Wasit tinju itu walaupun lawannya udah tiang, dia nggak langsung, kalau dalam tahap tertentu dia baru lerai, saudaraku. Haleluya, ya. Jadi kadang-kadang luka itu dalam ketika terjadi gesekan, terjadi salah paham, terjadi hal-hal yang nggak enak di antara teman dekat. Ya, ini Yesus ngalami. Yesus ngalami. Lanjut. Sekarang kita mau lihat. Ini analisa yang bagus, saudaraku. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Ternyata bukan semata-mata karena dia cinta uang. Ya. Tapi yang pertama, ada data bahwa Yudas ternyata kurang mengenal Yesus. Dia tidak dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena faktanya ternyata dia tidak pernah menyebut Yesus Tuhan. Bahkan seorang penafsir berkata dia nggak pernah mengakui Yesus itu Mesias. Karena dia punya konsep Mesias itu ngelawan Romawi. Yudas ini patriot, Yudas ini pejuang. Jadi dia ingin kalau Mesias itu namanya yang ngelawan Romawi. Angkat senjata, memerdekakan Israel. Makanya Yudas gak pernah menyebut Yesus Tuhan atau Mesias. Dia hanya menyebut Rabi atau Guru. Fakta yang berikutnya, lihat dalam penyebutan daftar murid Yesus. Nama Yudas selalu disebut yang terakhir. Apakah kebetulan? Tidak. Dia kurang dekat dengan Yesus. Kurang pengenalan akan Yesus. Makanya nggak usah heran kalau hari ini di media banyak yang meninggalkan Tuhan. Iya kan, saudaraku. Ya, saya juga ragu apakah mereka meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan itu kan tadinya percaya kepada Tuhan, terus kemudian meninggalkan. Tapi jangan-jangan mereka juga sebenarnya belum percaya, gitu, saudaraku. Iya. Bahkan ada orang yang ngomong begini. Sebenarnya ketika kita dibaptis itu, baptisan kita itu kekal loh. Ketika kita dibaptis, baptisan kita kekal loh. Jadi kalau ada orang meninggalkan Yesus sudah dibaptis nih,
Mau baptis kecil kayak mau baptis dewasa. Kemudian meninggalkan Yesus dan kemudian dia balik lagi ke Kristen. Apakah perlu dibaptis lagi? Enggak. Baptisan itu sekali. Jadi orang yang meninggalkan Yesus, saudaraku, dia sudah dibaptis, mau baptis kecil, mau baptis dewasa, saudaraku. Kemudian dia beralih iman, meninggalkan Yesus. Dia itu sebenarnya statusnya hanya domba yang healing. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita doakan supaya kembali, saudaraku ya. Haleluya. Iya, bukan domba yang hilang, saudaraku, domba yang healing. Haleluya ya. Lagi jalan-jalan sebentar kok, enggak apa-apa ya. Kita doakan ya. Tuhan masih bisa bekerja. Selama dia belum datang, saudaraku ya, sebelum pintu bahtera tertutup, saudaraku, mereka hanya domba yang healing. Haleluya ya. Itulah Yudas. Kenapa dia berani mengkhianati Yesus? Kenapa dia berani menjual Yesus? Kenapa dia berani melakukan tindakan yang tidak terpuji? Karena nggak kenal dekat. Saya percaya kalau kita ngalami Tuhan secara pribadi, kalau kita kenal Tuhan kita secara dekat, kita punya pengalaman, kita nggak akan pernah tinggalkan dia. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Orang bisa tinggalkan karena belum pernah disentuh, belum pernah dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena iblis masuk ke dalam tubuhnya. Iblis masuk ke dalam dirinya. Jadi, dengar baik-baik. Jangan pernah berkata Yudas adalah pahlawan. Ada teori yang berkata Yudas is a hero. Sebab tanpa Yudas, Yesus gak akan disalib. Saudaraku mau dengan Yudas atau tidak, salib pasti digenapi. Ingat, Yudas melakukan itu salah satu faktornya karena nomor 2 apa? Iblis masuk. Jadi kalau kita berkata Yudas adalah pahlawan, kita juga harus berkata iblis pahlawan. Logikanya gitu. Jadi kalau ada orang, kita lagi ngobrol, lagi diskusi sama seorang, lalu orang itu punya pendapat Yudas itu pahlawan loh. Karena tanpa dia Yesus gak disalib. Ini tokoh sentral dalam salib. Tanpa Yudas Yesus gak disalib. Yudas lakukan itu karena dirasuk iblis. Jadi kalau Yudas pahlawan, iblis juga pahlawan dong. Apakah begitu? Jadi Yudas bukan pahlawan. Katakan sama-sama, Yudas bukan pahlawan. Bilang saudaraku, yuk. Oke. Nomor 3, karakter pribadi. Dasarnya dia memang tamak, cinta uang. Dan ini fakta yang menarik yang mungkin banyak jemaat nggak tahu. Yudas ini sebenarnya adalah patriot yang kecewa terhadap sikap Yesus yang merendah dan lambat bertindak. Karena dia sebagai seorang pejuang, dia sebagai seorang patriot ingin Yesus itu melawan Romawi. Bisa bikin 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Wah, ekonomi kalau dipimpin Yesus pasti hebat, berlimpah. Bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, pasti tabib-tabib gak payu kabeh gitu saudaraku ya. Ini bisa jadi menteri kesehatan, gak perlu menteri kesehatan kalau Yesus jadi raja gitu kan. Gak perlu menteri ekonomi gitu kan. Gak perlu menteri pertahanan karena dia maha kuasa. Maunya Yudas begitu. Dia berpikir bahwa Yesus akan melawan pemerintah Romawi. Yudas berpikir bahwa dengan menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi Romawi, maka Yesus akan terpaksa menggunakan kuasanya. Jadi ini ada penafsir yang menafsirkan begitu. Saudaraku, jadi Yudas sebenarnya tidak menghendaki kematian Yesus. Mungkin menurut penafsir ini, mungkin adalah dia nggak ingin Yesus mati. Makanya ketika ternyata Yesus nyerah, diam, nggak ngelawan, dan membiarkan dia mati, Yudas menyesal. Aduh, ternyata kok dia nggak ngelawan juga ya. Dipikir kalau diblondroke saudaraku ya, dijoroke gitu maksudnya. Kalau wis tak khianati supaya dia ada di tangan orang Yahudi, supaya dia diadili oleh Romawi, nanti kalau disiksa, dia akan menunjukkan kuasanya. Dia pasti nggak terima. Dia pasti akan memakai kemahakuasaannya untuk menghancurkan mereka semua yang berbuat kurang ajar, tidak adil itu. Pikir Yudas mungkin begitu. Tapi ternyata dicambuk, Yesus diam saja saudaraku. Dia nggak balas, ditanya, dia nggak pakai hak jawabnya. Kecewalah dia dan dia menyesal saudaraku. Waduh, ternyata begitu. Makanya dia mau kembalikan uang hasil penjualan itu, dikembalikan ke imam-imam, tapi mereka tolak.
Jadi kenapa Yudas menyesal? Karena ternyata endingnya nggak seperti yang dia harapkan. Yesus mati, Yesus diam saja, dan Yesus menyerahkan haknya untuk dilucuti oleh musuh-musuhnya. Karena itu kenapa Yudas mengkhianati. Beberapa halaman terakhir, next. Kita mau simpulkan. Ciuman Yudas adalah ciuman musuh yang berlimpah-limpah. Seakan-akan mengasihi, tetapi ternyata itu menghancurkan. Ciuman pengkhianatan, ciuman kematian, ciuman kemunafikan, ciuman ketamakan, ciuman kebohongan. Pelajarannya adalah, mari ketika kita mengasihi dari segenap hati kita, ketulusan kita, bukan karena ada maunya. Katakan sama-sama, mengasihi harus tulus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jangan modus. Iya. Kalau sebelahmu, istrimu bilang, dengerin, haleluya. Ya. Gawe ke kopi, bojone, itu harus tulus. Jangan modus. Bapak-bapak katakan yes. Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak memberikan seluruh gaji kepada istrimu, haleluya. Lakukan dengan tulus, jangan modus. Ibu-ibu katakan yes. Oh ya, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi suami istri saling melayani harus tulus, jangan modus, saudaraku. Karena Yudas mencium dengan modus supaya dia dapat duit, supaya obsesinya, supaya cita-citanya, harapannya, saudaraku, itu tercapai. Itu ciuman Yudas kepada Yesus. Bayangkan, gambarkan, bandingkan next dengan ciuman ini. Ciuman perempuan berdosa yang 2 minggu lalu kita pelajari, dia mencium kaki Yesus. Wanita ini terkenal sebagai orang berdosa, tapi dia cium kaki Yesus. Ciuman pertobatan, ciuman syukur karena dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Ini ciuman kejujuran, ciuman ketulusan, ciuman kerendahan hati. Dan ini ciuman penyembahan. Karena dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia curahkan minyak wangi itu. Dia usap dengan rambutnya, saudaraku. Ini ciuman yang menyukakan hati Tuhan. Ciuman yang tulus. Ciuman cinta. Ciuman penyembahan. Halaman terakhir, next. Di awal pelayanan Yesus, iblis datang langsung. 3 pencobaan iblis kepada Yesus. Berhadapan muka dengan muka. Oke? Di awal pelayanan Yesus, iblis datang langsung. Dia memberi penawaran yang menarik. Kalau kamu menjatuhkan dirimu, pasti akan ada yang nampani. Kalau kamu nyembah aku berikan semua kekayaan dunia. Iblis datang langsung. Mulutnya manis, penawarannya heboh. Tapi iblis kalah. Di akhir pelayanan Yesus, iblis datang lagi. Dia memakai Yudas dan memberi ciuman maut. Iblis pikir dia menang. Padahal Yesus sudah tahu. Kita belum buka nubuatan Yesus sendiri. Tadi baru nubuatan di Mazmur Perjanjian Lama. Tapi Yesus sendiri udah bilang, salah satu di antaramu akan menyerahkan aku. Jadi Yesus sudah tahu bahwa di malam itu dia akan dicium oleh Yudas. Malam setelah dia berdoa, tantangan akan datang. Jadi jangan dipikir setelah kita berdoa tantangan gak ada. Yesus itu 3 kali berdoa di Getsemani dan salibnya tetap datang. Jadi jemaat karisma, jangan dipikir kalau kita banyak berdoa, ikut prophetic prayer Rebu, saudaraku, ikut doa Sabtu, ikut doa Asar prayer Senin, lalu nggak ada salib, saudaraku. Yesus berdoa 3 kali, salib tetap harus dihadapi. Jadi saudaraku, di akhir pelayanan Yesus, iblis pakai Yudas dan iblis pikir dia menang. Padahal Yesus sudah tahu semuanya. Yesus sudah siap menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dan pada akhirnya kita bisa menyimpulkan 2 strategi iblis. Iblis ini dia bisa ngelawan kita terang-terangan di depan. Tapi iblis
dia juga bisa sembunyi-sembunyi main belakang. Makanya Tuhan berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, roh kuat tetapi tubuh lemah. Roh kuat tetapi daging lemah. Berdoalah, berdoalah. Tuhan bilang sama Petrus, iblis ingin menampi kamu seperti gandum, tetapi aku berdoa supaya kamu tidak jatuh. Dan kalau kamu kuat, insyafkanlah saudara-saudaramu. Iblis bisa ngelawan kita terang-terangan. Jadi kalau satu kali kita pulang malam lewat, saudaraku, lewat Gireloyo, tiba-tiba mak petungul, mak betunduk, saudaraku, haleluya. Nah, dia sedang melawan kita terang-terangan. Ya, tinggal pertanyaannya, siapa yang lari? Nah, gitu ya. Dia atau kita? Dia bisa melawan kita terang-terangan. Ketika iblis melawan terang-terangan itu lebih mudah, saudaraku, diatasi. Tapi yang susah itu kalau dia pakai modus, dia pakai orang yang pura-pura baik, dia pakai sistem dunia yang kelihatan bagus, dia pakai aplikasi yang kelihatannya menyenangkan, ternyata LGBT, dia pakai teknologi yang kelihatannya canggih, dia pakai tarian yang kelihatannya menarik, tetapi itu modus. Yang susah adalah ketika dia main belakang. Mari kita melakukan ketulusan penyembahan kita kepada Tuhan dan biarkan kita bukan menjadi seperti Yudas. Amin firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, amin. Kami percaya salib-Mu ada. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena ku
beberapa orang yang mengatakan, Pak, saya cinta Tuhan, saya setia beribadah, tapi saya belum bisa mengampuni seseorang. Kalau saya ingat peristiwa itu, ketika dia menghancurkan hidup saya, ketika dia melukai saya, ketika dia melakukan pengkhianatan, rasanya masih terngiang-ngiang sampai saat ini, Pak. Mungkin engkau pernah mengalami seperti yang Yesus alami. Dan kabar baiknya adalah kenapa Yesus mengalami itu 2000 tahun yang lalu. Itu artinya dia ingin supaya kita mengerti dia pernah merasakan perasaan sakit kita. Atau mungkin hari ini engkau sedang mengalami satu fitnahan, engkau sedang mengalami satu hal yang gak enak, engkau sudah berbuat baik, tetapi engkau selalu dipersalahkan. Engkau sudah melakukan yang tulus, tetapi selalu disalah mengerti. Yesus pernah ada di posisi itu. Yesus pernah mengalaminya. Dan dia lakukan itu buat kita. Di ayat yang lain ketika Yudas cium, Yesus berkata, sahabatku, apa yang kau mau lakukan, lakukan segera. Dalam pengkhianatan Yudas, Yesus masih menyebut Yudas sahabat. Yesus tahu bahwa ketika Yudas mengatakan salam Rabi, itu enggak tulus. Itu hanya di bibir saja. Tetapi Yesus tetap berkata, sahabatku, apa yang kau mau lakukan, lakukan sekarang. Mari minta kekuatan untuk mengampuni. Dan mari kita bersyukur buat korban Yesus yang sudah menanggung rasa sakit kita. Ketika kita mengalami gesekan, ketika kita dipersalahkan, ketika kita dikhianati, ketika kita dirugikan, ketika kita dihancurkan, ketika kita difitnah. Mari pelayan perjamuan maju ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Ku hidup, haleluya. Engkau yang berkuasa, kuasa sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup. Mari kita berdiri bersama-sama. Karena salib-Mu kami sembah Kau Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
salib-Mu. Kami ada karena Tuhan, kami ada karena-Mu. Mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia. Persoalan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni mereka yang menyakiti hati kami. Tuhan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan barangkali mereka juga sengaja dan tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah supaya kami terima tubuh dan darah-Mu dengan layak. Berkati umat-umat-Mu berbicara lebih lanjut. Mereka datang dengan pergumulan kebutuhan. Biarkan kami percaya bahwa Yesus tetap hidup dan Yesus tetap sama. Terima kasih Tuhan. Diberkati perjamuan kudus dan biarkan hadirat-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu akan dilayani. Yang belum terlayani boleh angkat tangan supaya tidak ada yang terlewat. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya, ingat salib-Nya yang mengubah hidupku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat kasih-Mu.
sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya. Bagiku Tuhan, Engkau ajaib, bilurmu menyembuhkan. Yang berkorban untuk diriku kau tebus. Mari kita berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya. I remember your love, Jesus. Roti kita, ingat bilurnya. You are my healer, you are my healer, oh Lord. Ingat kasih-Nya. Dia sudah berkorban buat kita. Haleluya. Haleluya. Bilurnya sudah menyembuhkan luka hatimu, luka jiwamu, luka tubuhmu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memberikannya kepada murid-muridnya, memecah-mecahkannya.
dan berkata, inilah tubuhku, makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia peduli akan hidupmu. Ketika dia memukul kita, dia memukul dengan cinta. Ketika dia mengizinkan situasi yang sulit dalam hidup kita, dia izinkan dengan cinta. Dia tetap kontrol, dia tetap kawal, dia tetap lihat, dia tetap jaga engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur yang adalah darah Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan apapun situasimu sekali lagi, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus yang termanis buat jiwa. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Sebelum pulang mari mengucap syukur sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat jawaban. Terima kasih buat jamahan. Terima kasih buat pertolongan anugerah. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau lihat umat-umatmu, mari angkat tanganmu sama-sama. Lihat keluarga demi keluarga. Kalau di sebelahmu keluargamu, gandeng tangannya. Tuhan, ini keluarga-keluargamu. Ini anak-anakmu. Tuhan, ini mereka yang sedang berjuang, mereka yang bergumul, mereka yang setia di tengah tantangan zaman, mereka yang sedang berperang, mereka yang sedang berjuang. Tuhan, berkati umat-umatmu. Tuhan, lawat umat-umatmu. Tuhan, jamah umat-umatmu. Tuhan, Engkau yang akan memberkati dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kami akan pulang. Kami bawa berkat Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Biarkan Tuhan yang memberkati engkau dengan perlindungan yang sempurna. Diberkati dengan keberhasilan yang maksimal. Diberkati dengan keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kotak persembahan ada di bawah.
percaya